Kali ini kita akan membahas mengenai blueprint operasi terkait penempatan implan dan sayatan atau luka operasinya. Ada dua pertanyaan di sini, di atas atau di bawah otot, dan di mana letak bekas lukanya. Halo, saya Dr. Grace. Keduanya ini punya konsekuensi nyata. Mari kita jabarkan. Di atas atau di bawah otot ya. Nah, untuk penempatan implan di bawah otot akan memberikan bentuk kontur pada pole atas yang nampak lebih alami, kemudian lebih sedikit rippling atau kerutan, dan untuk pencitraan atau hasil mamografi akan lebih jelas. Dan penempatan ini yang paling banyak dipilih untuk kondisi jaringan payudara yang tipis. Walaupun punya kekurangan, pemulihan awalnya bisa jadi sedikit lebih tidak nyaman ya, di mana pasien harus mengistirahatkan aktivitas yang menggunakan otot dadanya. Seringkali nampak pol atas yang sedikit lebih tinggi karena tarikan dari otot dada pada implannya. Nah, apabila penempatan yang kedua yaitu penempatan implan di atas otot, ini pemulihannya memang lebih mudah ya, tapi kekurangannya adalah tepian implan bisa lebih terlihat, terutama pada pasien yang sangat kurus. Karena pasien yang sangat kurus dan jaringan payudara yang lebih tipis, kemungkinan untuk jangka panjang kekendurannya akan lebih nyata nantinya. Nah, di sini anatomi Anda yang memegang peranan untuk menentukan di mana penempatan dari implannya. Kemudian terkait pilihan sayatan ya, pada umumnya ada 3 lokasi sayatan untuk implan payudara. Yang pertama di lipatan bawah payudara. Ini adalah tempat sayatan yang paling umum, di mana bekas lukanya nanti tersembunyi di lipatan. Pada pilihan yang kedua adalah sayatannya di tepi bawah dari areola ya, di mana nanti bekas lukanya akan menyatu dengan warna areolanya. Dan pilihan yang ketiga adalah melalui sayatan di ketiak yang memang tidak meninggalkan bekas luka pada payudara ya. Nah, ketiga penempatan luka atau sayatan ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, dan ini tentu disesuaikan dengan dokter operatornya juga. Nah, bagaimana dengan bekas lukanya nanti? Yang perlu dipahami adalah bahwa setiap luka operasi pasti akan meninggalkan bekas luka. Tapi bekas luka yang ditempatkan dengan baik akan memudar banyak, terutama dalam tahun pertama. Adapun penyembuhan dari bekas luka ini juga bergantung pada genetik, teknik operasi, teknik penjahitan, dan perawatan bekas luka sesudahnya, di mana perlu dilindungi dari matahari, serta menggunakan modalitas untuk terapi perawatan bekas luka yang nanti akan kami anjurkan juga. Jadi apabila ada yang menjanjikan operasi tanpa bekas luka, itu artinya dia tidak berkata jujur kepada Anda ya. Jadi Anda sudah membuat keputusan besar nih untuk operasi. Sesuatu hal yang tidak diketahui itu adalah bagian yang paling menakutkan ya. Jadi mari kita hilangkan kondisi itu. Saya akan memandu Anda melewati hari operasi, dari saat Anda tiba hingga saat Anda pulang, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Oke, pada hari kedatangan Anda tiba di klinik, berganti pakaian, dan bertemu dengan tim Ultimo. Dokter nanti akan membuat penandaan atau marking dengan posisi Anda berdiri. Kemudian kita akan meninjau bersama rencana operasi sekali lagi. Selanjutnya tim anestesi akan menjelaskan bagian mereka ya. Nah, semua ini nanti akan berlangsung dengan tenang, terstruktur, dan Anda tetap yang memegang kendali sampai operasi dimulai. Dilanjutkan dengan prosedur anestesi dan prosedur operasi ya. Jadi untuk augmentasi payudara umumnya dilakukan dengan anestesi umum, dalam hal ini anestesi sedasi, di mana Anda akan tertidur dan akan dipantau terus-menerus sepanjang waktu oleh dokter anestesi. Prosedur operasi ini sendiri biasanya memakan waktu sekitar 2 jam. Dan
seringnya bersifat rawat jalan ya, jadi one day care. Nanti di meja operasi, implan akan dimasukkan ke kantong yang sudah direncanakan melalui sayatan yang kita pilih bersama-sama. Lalu semuanya akan ditutup, dijahit dengan cermat, dan luka operasi akan ditutup dengan balutan. Untuk detail teknis operasi ini, biarkan ini urusan dokternya ya. Nah, nanti kemudian Anda akan terbangun di ruang recovery atau ruang pemulihan ya. Biasanya dengan kondisi masih ngantuk ya, dan area dada payudara sudah terbungkus pakaian penyangga atau korset payudara yang nyaman. Tim kami akan mengawasi Anda hingga kondisi Anda stabil dan nyaman. Kebanyakan orang pasien terkejut ya betapa cepatnya hari telah berlalu. Sebelum pulang, Anda memerlukan seseorang ya untuk mengantar. Dan idealnya orang ini akan menemani Anda di malam pertama, di 24 jam pertama terutama ya. Nanti Anda akan pulang keluar dari klinik, dibawakan pulang instruksi yang jelas, kemudian jadwal kontrol yang sudah kita booking. Jadi di hari operasi itu, malamnya ini tugas Anda tuh hanya istirahat. Nah, nanti kita akan menginjak ke bagian yang banyak ditanyakan semua orang, bagaimana pemulihan minggu demi minggu di episode selanjutnya.